Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Marioto, Sarjana Pendidikan selaku Kepala SD 5 Kadangmas, Bapak dan Ibu Guru beserta seluruh staf SD 5 Kadangmas yang senantiasa kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semuanya masih diberikan kenikmatan sehingga kita semuanya dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, acara nanti adalah diseminasi, yakni modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Tapi sebelum acara diseminasi nanti kita laksanakan, alangkah baiknya, alangkah seyogyanya acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan nanti berkah manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum acara diseminasi nanti akan saya sampaikan terlebih terkait dengan budaya positif yang ada di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Sebelumnya saya mintakan arahan sekaligus sambutan dari Bapak Kepala SD 5 Kadangmas kepada Bapak Marioto SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 5 Kadangmas, yang saya hormati Bapak Ibu staf maupun tenaga kependidikan SD 5 Kadangmas. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi limpah rahmatnya berupa kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif yang diselenggarakan atau dipandu oleh teman kita Bapak Syaifuddin SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini nanti akan diadakan diseminasi atau pembiasan atau apa yang diperoleh dalam kegiatan guru penggerak yang dipelajari ini diimbaskan kepada panjenengan semua. Ini mengenai budaya positif. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Syaifuddin SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Nah, terkait dengan itu nanti mohon, karena ini pengimbasan, jadi istilahnya nanti bisa dilakukan oleh guru-guru yang lain. Jadi apa yang diperoleh dari Bapak Syaifuddin diimbaskan, didesimnasikan agar dalam pembelajaran nanti juga diikuti oleh guru-guru yang lain. Ini termasuk dalam komunitas praktisi, ngerti gitu Pak Syaifuddin. Jadi ini juga termasuk kegiatan dalam komunitas praktis.
Bapak Ibu yang kami hormati, mohon nanti dicermati apa yang diperoleh, apa yang disampaikan oleh Bapak Saifuddin dan dapat digunakan atau dapat dilaksanakan di SD 5 Kandang Mas. Acara ini adalah proses belajar dari Bapak Saifuddin selaku CGP. Namun ini adalah proses desiminasi, jadi diimbaskan kepada guru yang lain. Meskipun begitu, saya berharap Bapak Ibu turut aktif dalam kegiatan ini, dan juga saya juga berpesan kepada Bapak Saifuddin agar apa yang diterima dalam kegiatan belajar di calon guru penggerak ini nanti bisa diimplementasikan di SD 5 Kandang Mas ini, sehingga tujuan nasional, tujuan sekolah kita itu untuk murid kita itu dapat terlaksana dengan baik. Jadi bukan untuk diri sendiri, belajar untuk diri sendiri, tetapi mohon untuk bisa diimplementasikan di SD 5 Kandang Mas ini. Dan juga saya berpesan kepada yang lain, kepada Bapak Ibu guru yang lain, terutama yang masih muda-muda ini, untuk ikut berperan serta dalam kegiatan calon guru penggerak untuk selanjutnya. Jadi sehingga SD 5 Kandang Mas ini nanti juga bisa mengikuti kurikulum yang ada, kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Itu harapan kami bagi yang muda-muda untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Marioto SPD kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu izin berdiri ya. Acara selanjutnya adalah desiminasi. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, walaupun ini nanti adalah acaranya desiminasi tentang materi budaya positif di sekolah, tapi mohon izin di sini nanti saya tidak berniat atau tujuan saya tidak untuk menggurui, tidak untuk mengajari, tapi memang nanti saya berharap kita belajar bersama-sama, berdiskusi bersama-sama terkait dengan modul 1.4 yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini terkait dengan budaya positif, bila mana nanti bisa kita aplikasikan, kita terapkan di pembelajaran dan di sekolah kita ini. Jadi nanti mohon maaf tidak berniat untuk menggurui atau apa, tapi nanti kita belajar bersama-sama, berdiskusi bersama-sama. Desiminasi ini yakni modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan pemantik untuk memulai desiminasi kita pada hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan pemantik ini. Tapi ini tidak untuk mencari benar salah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Hanya nanti pertanyaan pemantik ini akan menjadi pemantik kita dalam mempelajari pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak dan Ibu setuju atau tidak terkait dengan pernyataan itu, bahwasanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Pripun Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang lain, pripun? Pak Thomas setuju atau tidak Pak Thomas? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman
hukuman dengan hal positif. Ya, jadi kita memberikan hukuman tapi dengan hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, hampir sama dengan pertanyaan nomor 1, tapi yang perbedaannya adalah hukumannya dengan hal positif. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Nah, itu ya, yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira ketika kita memberi penghargaan terhadap anak, apakah itu meningkatkan motivasi belajar anak apa tidak? Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju. Setuju semua berarti ya? Dari 3 pertanyaan setuju semua. Oke, ini tidak ada benar, tidak ada salah, tidak ada jawaban yang pasti terkait dengan 3 pertanyaan ini. Tapi nanti akan kita pelajari bersama-sama terkait pertanyaan kita sudah sesuai apa tidak. Nah, ada 6 topik yang akan kami sampaikan dalam diseminasi ini nanti. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nanti akan kita mempelajari itu. Yang kedua, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini. Yang ketiga yang akan kita pelajari adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ada 6 topik yang akan kita pelajari. Karena waktunya nanti lama, 1 jam minimal saya harus menyampaikan ini dan harus terdokumentasikan di video. Jadi ke-6-nya akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah kegiatan ya, perubahan paradigma. Bapak Ibu tidak harus saya suruh untuk mempraktekkan, tapi coba kita membayangkan dan kita angan-angan terkait dengan kegiatan ini. Ada 2 orang. Yang pertama adalah namanya A dan yang kedua namanya B. Ya. Nah, yang A itu menyobek sebuah kertas dan menuliskan sebuah kata yang sangat berharga. Lalu kertas tersebut digenggam oleh si A, digenggam sangat kuat oleh si A, ya. Dan akhirnya tugas si B itu bagaimana caranya mengetahui atau membuka genggaman si A dengan berbagai cara, dengan memaksa, dengan membujuk, ya, merayu, menyuap, pokoknya dengan berbagai cara supaya si A itu mau membuka genggamannya. Nah, kira-kira si A ketika menggenggam barang berharga atau tulisan berharga atau rahasia, apakah mau membuka walaupun dengan paksaan, dengan suapan, dengan rayuan, dengan godaan? Kira-kira mau membuka apa tidak ketika itu rahasia dan berharga? Nah, ini coba kita bayangkan. Nah, dan ternyata, ya kan, si A itu tetap tidak mau membuka karena memang itu rahasia, karena memang itu berharga. Karena si A itu kenapa kok tidak mau membuka, Bapak Ibu? Karena kontrol diri, ya, yang mengkontrol diri itu ternyata bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Yang menjadi kontrol, yang menjadi yang berhak melakukan apapun terhadap dirinya itu dia sendiri, tidak orang lain. Walaupun dengan godaan, paksaan, tetap si A itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini ya, orang lain ya yang mau memaksa si A tadi, ya si B yang mau memaksa si A atau merayu si A atau menggoda si A untuk melepaskan genggaman, itu hanya ilusi, Bapak Ibu, hanya sebuah ilusi semata. Artinya, ya, kalau kita hubungkan dengan pembelajaran kita sehari-hari, bahwasanya guru mengontrol, guru memaksa, itu hanya sebuah ilusi sebenarnya.
Ya, bahwasanya guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi semata, bukan sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya adalah murid mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ketika orang itu sengaja, contohnya saya sengaja memberikan atau membuat Mas Yoga ini merasa bersalah kepada saya. Mas Yoga, kamu itu sebenarnya harus seperti ini, jangan seperti itu. Itu hanya sebuah ilusi, Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif, ya, kita memberi penguatan terhadap orang lain walaupun itu positif, ya. Apakah itu efektif? Itu juga ilusi, Bapak Ibu. Nah, artinya ilusi itu ya tidak kenyataannya. Kenyataannya yang memberikan penguatan positif ya dirinya sendiri, walaupun faktor penguatan positif dari orang lain. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu juga orang memaksa kepada seseorang itu juga sebuah ilusi, bukan hal yang sebenar-benarnya. Karena paksaan itu hanya sebuah faktor eksternal untuk orang lain dapat mengontrol dirinya, gitu ya. Jadi ilusi, tidak sebenar-benarnya. Nah, ini coba kita perhatikan sebuah paradigma stimulus respon ke sebuah teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol untuk dirinya itu? Siapa sesungguhnya? Dari stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Jadi awal paradigma kita itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang orang yang seperti itu, contohnya dalam sebuah rapat itu piye caranya dia itu harus berpandangan sama dengan kita. Kadang kita itu memaksa seperti itu, padahal seharusnya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwasanya sebenarnya itu kita itu harus paham, karena pandangan orang kan berbeda-beda. Kadang orang memandang suatu hal itu kan dari sudut yang berbeda. Nah, kadang itu kita memaksa yang penting orang lain itu harus sama dengan pandangan kita. Ada kan seperti itu. Padahal yang sebenarnya itu kita harus berusaha memahami pandangan orang tersebut terhadap hal tersebut. Gitu. Yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang kadang sering kita lakukan, saya sendiri juga seperti itu. Ketika kita memandang suatu hal buruk, itu langsung salah, gitu. Padahal kita kan tidak tahu apa yang sebenarnya. Padahal yang sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kadang Bapak Ibu, saya kalau di jalan itu, ketika diselip orang yang sedang naik motor tetapi ngipot-ngipot, saya itu dikepot di bis, saya kan kaget. Itu mesti saya langsung berpikiran buruk. Itu sebuah kesalahan. Contohnya ini. Padahal kan tidak seperti itu. Mereka atau orang-orang yang ngebut tadi, yang ngebut kita itu, kadang itu memiliki alasan untuk ngebut, entah karena tidak ingin telat atau apa. Dan kita tidak memahami hal tersebut. Yang kita lihat hanya sebuah keburukannya sesaat saja. Yang penting dia ketok miro aku terus kita berpandangan kalau dia salah. Kadang kan seperti itu. Padahal kalau kita melihat teori kontrol atau teori pilihan, tidak seperti itu. Semua perilaku memiliki tujuan, walaupun itu perilakunya buruk. Nah, itu yang harus kita pahami. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, biasanya kan kita berpikiran seperti itu, bahwasanya kita itu bisa dikontrol oleh orang lain, bisa dikontrol oleh atasan, bisa dikontrol oleh orang yang lebih dewasa dari kita. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
bahwasanya tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita sebenarnya. Yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah ini ya. Jadi kita anggap itu ketika kita sedang membujuk seseorang gagal, ya pilihan selanjutnya hanya paksaan. Padahal kolaborasi dan konsensus ya itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak harus memaksa, Bapak Ibu. Ya. Ya, Bapak. Orang lain bisa langsung ke anak saja. Jadi bukan orang lain. Jadi ini kita yang pendidikan kita berhubungan dengan anak, bukan orang lain. Jadi langsung nanti. Oh, contohnya. Oke, terima kasih. Jadi ketika tadi saya mencontohkan orang lain dengan jalan-jalan, kita coba nanti mencontohkan langsung ke anak. Ya. Oke, saya lanjutkan. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kita beri contoh ke anak. Ya. Kita beri contoh ke anak. Jadi ketika kita membujuk anak, ya nyuwun sewu nih, kita membujuk anak untuk mengerjakan sesuatu, kok gagal? Ya, jalan satu-satunya ini bukan sebuah paksaan, Bapak Ibu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan anak. Piye carane anak itu melakukan hal yang kita suruh itu dengan berkolaborasi, tidak memaksa. Sebenarnya gue belum tidak, tapi coba kita kolaborasi dengan anak tersebut. Ya, dan konsensus itu kan kesepakatan bersama. Itu ya. Jadi kita menyepakati dengan anak supaya anak tersebut mau melakukan apa yang kita suruh. Jadi bukan paksaan. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini kita kadang selalu berpikir menang atau kalah ya Bapak Ibu. Tapi kan tidak seperti itu. Seharusnya itu ya menang dan menang. Ya. Kita memberikan motivasi kepada anak itu kan menang dan menang. Jadi tidak ada motivasi kalah, itu tidak ada. Itu terkait tadi dengan stimulus respon yang biasa kita laksanakan. Kita hubungkan dengan teori kontrol atau teori pilihan. Nah, selanjutnya ini ada sebuah bagian disiplin positif Bapak Ibu dari Dr. William Glasser. Ya, ini tentang teori kontrol. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi anak itu ya, sebenarnya tidak bisa kita kontrol atau kita paksa. Ya, tapi anak itu harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Ini yang harus kita gerakan, yang kita arahkan. Bagaimana anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi tidak kita paksa. Ya. Nah, makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita mengarahkan anak menjadi sesuatu itu bukan menjadi apa yang kita inginkan, tapi menjadi nilai-nilai yang dihargai oleh anak itu sendiri. Kira-kira anak tersebut itu menghargai nilai yang bagaimana? Contoh, anak menghargai nilai kedisiplinan, ya. Berarti kita arahkan anak untuk disiplin. Kalau anak tidak bisa menghargai nilai-nilai disiplin, kita kasih tahu terlebih dahulu. Oh, nilai-nilai disiplin itu seperti ini. Jadi kita tidak bisa memaksa. Tiba-tiba anak telat sekolah sama ya, langsung kita hukum atau langsung kita besok tidak boleh telat lagi. Ini kan anak tidak tahu kenapa kok saya dihukum, kenapa kok tidak boleh telat, kan seperti itu. Nah, maka nilai-nilai positif tadi ya itu harus dihargai oleh anak terlebih dahulu, baru anak itu mempunyai alasan untuk menjadi apa mereka nanti. Nah, Bapak Ibu, ini ya, teori kontrol itu tadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, di sini ada dua teori motivasi Bapak Ibu.
Yang pertama adalah motivasi eksternal, ya, atau ekstrinsik, itu motivasi eksternal. Dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Nah, ini. Yang pertama, anak kadang menjalankan sesuatu hal, ya, itu hanya karena dua pilihan. Yang pertama, karena menghindari hukuman saja, atau yang kedua, karena ingin mendapatkan sebuah pujian atau imbalan atau hadiah atau hal-hal menarik lainnya. Kadang-kadang itu hanya dua itu saja alasannya, ya. Jadi ini adalah faktor atau motivasi eksternal. Anak melakukan sesuatu yang penting tidak dapat hukuman, atau yang penting saya dapat pujian. Nah, tapi anak tidak sadar harus ada motivasi internal atau intrinsik yang harus mereka gapai. Apa itu? Nah, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang paling penting yang harus kita terapkan kepada anak. Kadang anak menurut saya hadir tepat waktu, ya, tidak terlambat, itu kan kadang hanya ingin menghindari hukuman, tidak dihukum Pak Guru. Anak mengerjakan tugas kadang juga seperti itu, penolatisnya Pak Guru atau biar mendapat nilai yang bagus. Alasannya kan kadang seperti itu, tapi mereka lupa ada nilai untuk menghargai diri sendiri, bahwasanya mereka harus menjalankan kedisiplinan. Ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri tadi sudah saya sampaikan, ada nilai-nilai kebajikan yang harus diketahui oleh anak. Nah, nilai-nilai kebajikan tersebut itu bisa kita terapkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, itu Bapak Ibu guys. Terus selanjutnya tadi model berpikir yang menang-menang tadi, atau kolaborasi dan menciptakan sebuah konsensus dengan anak, ya. Mohon maaf ini nanti kita menghubungkan dengan anak semuanya. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum. Kadang kita itu posisinya sebagai penghukum, seperti kita menghukum anak. Anak salah dihukum, anak salah dihukum. Yang kedua, posisi kontrolnya kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kadang itu kita langsung kalau anak membuat salah, itu piye caranya kita membuat anak itu merasa bersalah. Nah, itu ya posisi kontrol yang kedua. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Kadang kita memposisikan diri sebagai temannya anak atau sebagai pemantau. Kita hanya memantau ini anak berbuat apa dan sebagainya, ya. Atau yang kelima, posisi sebagai manajer. Nah, ini bisa kita terapkan melalui segitiga restitusi. Nanti akan saya terangkan satu-satu di slide-slide yang berikutnya. Nah, kita hubungkan semuanya itu dengan apa? Dengan 5 kebutuhan dasar anak atau 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, kita bahas satu-satu tadi yang saya jelaskan. Apakah makna disiplin? Kita coba bahas makna disiplin di sini, ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Nah, ini Bapak Ibu, makna disiplin sebenarnya adalah belajar, ya. Jadi makna disiplin ini berkonotasi sebuah pembelajaran. Namun dalam budaya kita, nah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memaknai disiplin itu sudah berubah menjadi yang awalnya tadi belajar. Kita memaknai disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya disiplin ini sudah berubah makna, yang awalnya belajar, kini itu hanya sekedar menjadi patuh, itu saja, ya. Sudah bergeser makna disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan
Jadi orang ketika berbicara disiplin itu ya sudah berbicara tentang kepatuhan, tentang hukuman. Artinya sebuah hal yang tidak nyaman, ketidaknyamanan Bapak Ibu. Itu ya. Bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi kita memaknai disiplin itu kan horor. Horor itu maksudnya tidak nyaman, harus berangkat tergesa-gesa, harus mematuhi A, mematuhi B, itu kata disiplin. Sudah tidak tentang bagaimana kita menghargai sebuah kebajikan, kan seperti itu, atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal disiplin di situ, kita menerapkan disiplin itu tidak hanya sekedar menghindari hukuman saja, tetapi bagaimana kita mencapai suatu tujuan yang sangat mulia, itu disiplin. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ya ini, sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut itu bersifat universal. Artinya universal itu kan umum, tidak memandang suku, tidak memandang bahasa. Jadi sifatnya umum, universal itu. Nah, indikatornya apa? Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan yang saya terangkan tadi. Jadi apapun itu, setiap perilaku manusia atau setiap perbuatan manusia itu mempunyai tujuan. Tidak ada alasannya, tidak ada. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu harus menghargai dulu nilai-nilai kebajikan, baru motivasi intrinsik yang saya terangkan tadi itu akan terbangun. Jadi orang semata melakukan sesuatu itu tidak hanya semata-mata ingin mendapatkan hukuman saja atau mendapatkan penghargaan saja, tapi benar-benar ingin meraih nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sudah sangat gamblang tertuang ke dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah paham semua tentang profil pelajar Pancasila itu, yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu semua dimensi-dimensi ini kalau kita bedah satu persatu, ya, nilai-nilai kebajikan itu akan muncul. Nah, nilai-nilai kebajikan itulah yang harus dihargai oleh anak, supaya anak itu ketika melakukan sesuatu, mendisiplinkan sesuatu atau mendisiplinkan dirinya sendiri, ya, itu akan tumbuh motivasi-motivasi intrinsik tadi. Jadi tidak hanya sekedar motivasi ekstrinsik. Ya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah terkait teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu ya, teori motivasi perilaku manusia yang saya sampaikan sedikit tadi. Ada motivasi eksternal, ada dua motivasi eksternal. Yang pertama adalah untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Nah, anak itu cenderung ya bertanya atau mengatakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ketika saya tidak menggarap atau mengerjakan soal, apa yang akan terjadi? Anak akan cenderung berkata seperti itu. Apakah saya akan mendapat hukuman, teguran, atau apa? Pokoknya tidak nyamanan. Anak akan gelisah Bapak Ibu. Anak akan mengerjakan soal. Artinya motivasi dia mengerjakan soal adalah itu tadi, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa
yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika saya akan mengerjakan soal ini nanti, apa yang akan saya dapatkan? Apakah saya akan mendapatkan ujian dari Bapak Ibu guru, mendapatkan hadiah, atau mendapatkan bintang? Kalau kita kadang memberikan motivasi bintang, apakah hanya sekedar itu Bapak Ibu? Nah ini ya, padahal ada motivasi internal yang harus mereka gapai selain motivasi eksternal tadi, yakni untuk menghargai diri sendiri. Ini yang paling tepat. Jadi tidak hanya untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan, tapi untuk menghargai diri sendiri, yakni saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah ini pertanyaan yang harus kita ubah dari siswa. Dari tadi apa yang akan terjadi pada saya, apa yang saya dapatkan, menjadi sebuah pertanyaan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ketika saya melakukannya. Nah, ini harus pertanyaan besar atau motivasi yang harus timbul di diri anak. Ya. Merdeka, kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi merdeka itu adalah cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini harus kita pahami ya, kata merdeka ini tidak hanya terlepas dari perintah seseorang, tapi kita juga harus mampu untuk memerintah diri sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah ini ya Bapak Ibu, apakah penghargaan itu baik apa tidak? Ini coba kita bicara bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan itu sama setaranya dengan hukuman. Kenapa kok bisa sama? Bukankah penghargaan itu baik? Nah ini coba dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Karena sama-sama ini faktor eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Makanya penghargaan dan hukuman itu sama, setara. Nah, makanya orang yang memperoleh penghargaan itu sama dengan orang yang dihukum oleh penghargaan. Karena motivasinya hanya ingin mendapatkan penghargaan. Itu ya Bapak Ibu. Artinya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, itu ya, pengaruhnya itu seperti itu. Kita lewati ini sama ya, dihukum oleh penghargaan. Artinya penghargaan itu sama, setara dengan hukuman. Nah, selanjutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan bersama-sama dalam memberikan sebuah apresiasi, atau apresiasi itu sebuah pengakuan terhadap anak. Perlu diingat beberapa hal. Nah, jadi tidak hanya sekedar memberikan penghargaan. Kamu kalau mengerjakan ini dapat nilai ini. Kamu kalau mengerjakan ini dapat bintang 5. Tidak hanya sekedar seperti itu. Tapi yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Ya. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Itu akan lebih menyentuh anak. Beri pengakuan kepada semua murid. Ini ya yang kadang tidak kita lakukan. Kita memberi pengakuan atau penghargaan itu kadang hanya kepada beberapa murid saja, sehingga murid yang lain itu kadang ada kecemburuan sosial. Beri pengakuan secara konsisten. Harus konsisten Bapak Ibu kalau kita memberi pengakuan atau penghargaan. Jangan terus kita beri penghargaan, kemudian kalau mereka melakukan sesuatu lagi tidak kita beri penghargaan, akan menimbulkan pertanyaan besar kepada anak, kok tidak ada lagi Bapak Ibu. Nah ini yang paling penting adalah yang terakhir ini, fokus pada proses. Kadang kita kan hanya fokus pada hasil gitu. Kita hanya memberi penghargaan kepada anak atau apresiasi itu hanya di hasilnya. Hasilnya benar semua, berarti langsung kita kasih penghargaan yang sangat bagus. Padahal kita tidak melihat prosesnya. Kemampuan anak kan berbeda-beda. Yang kita beri pengakuan itu harus pada prosesnya Bapak Ibu. Nah,
Nah, ini ada beberapa contoh apresiasi kebajikan yang harus kita lakukan kepada anak. Kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini ada pembuka, ada nilai kebajikan yang harus kita sampaikan, yakni tentang rasa empati dan situasinya pada saat anak menolong murid di kelas. Nah, ini ada beberapa contoh. Artinya, ketika kita hubungkan dengan slide ini tadi, fokusnya adalah kepada proses, bukan pada hasil. Tentang rasa empatinya, tentang kepeduliannya, tentang rasa tanggung jawabnya. Nah, itu yang kita beri apresiasi. Jadi prosesnya. Nah, Bapak Ibu, ini benarnya ada tugas ya, yang yang panjenengan semuanya harus nilai. Kira-kira tindakan guru ini itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, tapi ini tidak akan saya berikan, langsung saja ini kita bedah satu-satu. Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, ya, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah termasuk hukuman, Bapak Ibu. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi itu seperti apa? Yang konsekuensi, contohnya tindakan guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah sebuah konsekuensi. Nah, hukuman dan konsekuensi, pertanyaannya, lebih baik mana, Bapak? Kira-kira setelah kita melihat contoh-contoh itu, antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi, bagus. Jadi lebih baik konsekuensi daripada hukuman. Tapi apakah itu yang paling baik? Bukan, Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat perbedaan konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Pokoknya hukuman itu memang harus menyakitkan. Tidak ada hukuman yang tidak menyakitkan. Ya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ini bedanya. Kalau hukuman itu ada menyakitkannya. Kalau hukuman membuat anak sakit, nah, sama tadi ya. Anak membenci kedisiplinan. Jadi hukuman itu akan membuat anak membenci kedisiplinan. Karena kedisiplinan itu, wah, aku telat pasti dihukum. Akan benci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak akan sedikit menghargai kedisiplinan. Nah, ini hukuman bersifat paksaan. Tapi kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Karena konsekuensi kan pasti terjadi. Artinya itu hanya sebuah stimulus, bukan sebuah paksaan. Nah, itu ya. Ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu bisa membacanya, ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman, jadi ketika anak mendapat hukuman itu, anak tidak akan bisa belajar dari kesalahan, tapi biasanya anak akan menyembunyikan sebuah kesalahannya. Nah, ini kan banyak sekali contohnya ya. Nyon sewu, saya akan hubungkan sedikit dengan di luar kegiatan anak. Ya, saya itu baru kemarin melihat sebuah video di TV. Ada orang yang mengkritik koruptor. Karena apa? Koruptor itu, ya, dia itu akan berusaha menyembunyikan kesalahannya, Bapak Ibu. Dia caranya orang ketahuan KPK. Walaupun di luar itu dia akan selalu berbicara stop korupsi, tidak boleh korupsi. Karena apa? Karena mereka akan mendapatkan hukuman sama dengan anak. Ketika yang dipikirkan anak hanya hukuman, maka anak akan berpikir bagaimana caranya saya bisa menyembunyikan kesalahan saya, supaya kesalahan saya ini tidak diketahui oleh Pak Guru. Maka anak akan berpikir seperti itu. Ketika yang kita berikan kepada anak itu hanya hukuman. Nah, itu ya, bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, sekarang kalau tadi hukuman dan konsekuensi itu lebih baik konsekuensi. Ada yang lebih baik lagi, Bapak Ibu, daripada keduanya, yakni restitusi. Nah, ini yang harus kita terapkan di sekolah sebenarnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak hanya
hukuman yang kita berikan, tidak hanya konsekuensi yang kita berikan kepada anak, tapi kita bagaimana menciptakan kondisi murid itu bisa memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang paling penting dari hanya sekedar memberikan hukuman, hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sehingga anak-anak itu bisa menjadi diri mereka kembali, tapi dengan karakter yang lebih baik, karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah restitusi. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Artinya, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung berikan hukuman, tapi kita berkolaborasi dengan anak. Bagaimana anak itu bisa menemukan solusi atas kesalahannya. Nah, itu ya bedanya hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, ada tabel yang menggambarkan perbedaan dari ketiganya. Kalau tadi hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, restitusi adalah pilihan. Jadi mereka akan menemukan banyak pilihan apa saja yang harus dilakukan oleh mereka. Tadi yang anak akan membenci sebuah peraturan karena itu tidak menyenangkan, ketidaknyamanan, maka akan dibenci. Tapi kalau dengan restitusi, anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Itu ya Bapak Ibu. Ini sedikit singkat terkait dengan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu bukan untuk menebus ketika anak melakukan kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kalau kita berikan hukuman, anak kadang tidak bisa belajar dari kesalahan. Benar, dia keesokan harinya tidak akan telat lagi. Tapi itu bukan semata-mata untuk belajar dari kesalahan, tapi semata-mata untuk menghindari hukuman. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jelas. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman kan jelas paksaan, mau gak mau harus dilakukan. Tapi kalau restitusi adalah sebuah tawaran. Yang keempat, restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam diri, bukan ke faktor eksternal tadi, tapi ke dirinya sendiri. Nah, itu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik daripada hukuman dan konsekuensi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, Bapak Ibu. Jadi kita melakukan restitusi itu fokusnya ya kepada karakter anak, bukan kepada tindakan anak. Ya. Mbak Ira, masuk nggak apa-apa, masuk sini. Nah, sini depannya Mbak Nafis. Restitusi fokus pada solusi, jadi bukan pada konsekuensi, tapi pada solusi. Solusinya ini piye? Kue sering terlambat, ini konsekuensinya apa? Kamu sering berbuat seperti ini, solusinya bagaimana? Jadi tidak konsekuensi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, artinya bisa diterima kelompoknya, dia artinya tadi ya bisa kembali kepada kelompok. Kalau hukuman kan kadang anak tidak bisa kembali ke kelompok karena anak itu merasa malu karena dihukum dan sebagainya, sehingga dia menyendiri dan lain sebagainya. Ya. Oke, topik yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira Bapak Ibu, ketika kita mengendarai sepeda motor, kenapa harus pakai helm? Apakah hanya sekedar menghindari tilangan polisi, Pak Yoga? Bisa jadi ya. Karena motivasi kita itu hanya ingin tadi menghindari diri dari hukuman. Padahal ketika kita bisa menghargai diri sendiri, kita memakai helm ya. Yang pertama kan bisa jadi biar tidak kena paparan panas, biar tidak kena serangan hama-hama, debu dan lain sebagainya. Itu karena kita menghargai diri sendiri untuk keselamatan diri.
Itu ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, sama ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Aman, Bapak Ibu. Ketika kita ada acara, ada undangan ke Korwil seumpamanya, kita harus datang tepat waktu. Aku harus datang tepat waktu. Bapak kepala UPT, kalau dulu kepala UPT hadir kok nanti di ILOKE atau apa. Tapi untuk mendukung motivasi intrinsik ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Itu kenapa harus keyakinan, bukan peraturan. Karena kalau hanya peraturan, ya itu tadi, ya, kita hanya menghindari hukuman. Nah ini Bapak Ibu, peraturan budaya positif yang ada di sekolah kita, itu kita bisa ciptakan dari peraturan kelas yang kita buat. Akhirnya menjadi sebuah keyakinan kelas, menjadi lingkungan positif dan muaranya pada budaya positif. Itu ya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita mendalami keyakinan kelas pakai tabel Y dan tabel T ini Bapak Ibu. Ya, saya ungkap sedikit. Di tabel Y ini ada terlihat, terdengar, dan berperilaku. Ini kalau kita mau mendalami keyakinan-keyakinan kelas yang akan kita buat, ya. Terlihatnya seperti apa? Berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi terlihatnya dia itu berempati pada perasaan orang lain. Terdengarnya atau ucapan yang dia ucapkan itu, yuk saya bantu. Ini kan sebuah proses yang baik untuk melakukan keyakinan kelas yang baik. Perilakunya tersenyum ramah, ya, memberikan salam hormat, berjabat tangan dan lain-lain. Nah itu keyakinan-keyakinan kelas yang kita bisa munculkan dari pembiasaan-pembiasaan baik. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada sebuah peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berarti sebuah tanggung jawab. Artinya anak itu punya rasa tanggung jawab Bapak. Jadi tidak hanya sekedar melakukan perintah guru saja, tidak, tapi ada tanggung jawab yang harus dilakukan anak. Ketika sudah membaca buku harus dikembalikan ke tempat. Dilarang mengganggu orang lain. Ada sebuah peraturan seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang harus timbul apa? Menghormati orang lain. Jadi anak itu bisa saling menghormati, bukan hanya sekedar orang atau hukuman, tidak. Nah jadi itu semuanya ya. Dari peraturan itu terjawablah sebuah keyakinan kelas. Oke, topik yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Silakan, pergi Mbak Iman depan, biar tidak kosongnya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kalau ini sedikit saja. Mungkin ini hanya sebuah teori yang sudah sering kita alami. 5 kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, ya, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang kelima, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, mungkin ini akan kita bahas lebih detail, lebih detail tentang 5 posisi kontrol. Nanti bisa kita diskusikan di akhir sesi. 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, tidak usah ke umum ya. Tadi Pak Arata harus di lingkungan sekolah. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah dia sebagai penghukum. Ini guru kadang melakukan, dan kebanyakan itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, penghukum ini guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kalau anak berbuat salah langsung menuduh kamu salah dan lain-lain. Ini adalah posisi kontrol yang pertama. Ya, guru berkata apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Awas, ujungnya mau laksanakan, kan paksaan tadi yang saya katakan. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ketika kita menjadi seorang penghukum, hasilnya anak akan memberontak.
walaupun pemberontakannya itu tidak diucapkan, dan lain-lain walaupun tidak diucapkan, paling tidak hatinya kan memberontak di dalam hati, ya. Dan menyalahkan orang lain atau berbohong. Kadang anak itu langsung menyalahkan orang lain, sebenarnya dia itu tidak mendapat hukuman, atau berbohong karena ingin menyembunyikan kesalahan tadi, ya. Hasilnya akan seperti itu kalau kita menjadi penghukum. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas karena akan memandang seorang guru itu yo medeni gitu. Wah, dia dihukum, gitu. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah lagi. Karena mas biasa, guru itu biasa marah-marah. Jadi anak saking terbiasanya, biasa aja ngomong boleh marah-marah lagi, kan tidak akan menyelesaikan solusi, ya kan? Dampaknya apa Bapak Ibu? Murid akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah ini kalau hukuman atau kita menjadi seorang penghukum. Posisi kontrol yang kedua, guru itu atau kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, guru berbuat apa ketika menjadi pembuat rasa bersalah ini? Berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu seperti ini, atau ibu itu kecewa dengan kamu. Artinya anak akan merasa bersalah. Ya caranya anak itu dibuat mereka merasa bersalah. Guru berkata apa? Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, kamu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan lain-lain, sehingga anak-anak akan merasa bersalah. Bu guru nanti akan dimarahi oleh kepala sekolah. Nah ini salah satu contohnya. Nah, itu akan anak membuat merasa bersalah. Hasilnya apa Bapak Ibu? Menyembunyikan, ya, atau menyangkal atau berbohong. Jadi sama, ya, anak akan menyangkal atau berbohong karena dia tidak mau merasa bersalah, ya kan? Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Bedanya itu, kalau bedanya tadi guru sudah memedeni, kalau ini guru itu berkualitas. Tapi anak bagaimana caranya tidak ketahuan juga. Murid berkata, maafkan saya. Nah, karena dia merasa bersalah, maka dia minta maaf. Dampak yang terjadi pada anak, pada murid, dia akan merasa rendah hati, rendah diri maksudnya. Ya, bukan rendah hati. Anak akan merasa down, merasa frustasi karena merasa bersalah. Nah, kedua posisi kontrol tadi, penghukum dan merasa bersalah, itu adalah identitas gagal. Identitas gagal artinya tidak layak untuk dilaksanakan. Ya, identitas berhasil atau sukses. Yang pertama, posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru bisa memposisikan diri sebagai teman. Apa yang dia katakan? Ayolah lakukan demi ibu. Atau masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Nah, artinya ayo dilakukan. Kamu ingat tidak dulu pernah saya kasih ini? Ayo sebagai guru memposisikan diri sebagai teman, ya. Hasilnya apa? Anak akan ketergantungan. Hasilnya kalau kita memposisikan diri sebagai teman, ya anak akan ketergantungan dengan kita, ya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Jadi yang paling penting ya guru ini tadi, karena sudah ketergantungan Bapak Ibu. Murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman, saya ternyata begitu. Nah, jadi murid akan berkata, jadi ibu itu atau guru itu sudah teman saya, ya, ketergantungan tadi. Dampaknya apa? Anak akan lemah, tidak mandiri karena ketergantungan Bapak Ibu. Ya. Oke, selanjutnya guru sebagai pemantau. Ini sedikit lebih baik lagi, ya, karena hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi ada tetapinya, tetapi kalau diawasi. Jadi anak itu bisa menyesuaikan diri.
Jadi ngerti, oh ono Pak, ono Bu Lina. Terus anak bisa menyesuaikan diri, langsung buka buku nulis. Harus seperti itu akhirnya. Karena ada pemantaunya Bu Lina. Nah, seumpama lagi olahraga, ada Pak Yoga, anak mengawasi Pak Yoga. Kayak saya waktu kelas 4 dulu. Kalau kelas 5 ini kan belum ya. Ketika tes atau UAS, itu ada beberapa anak yang ngawasi saya terus. Ketika saya oleng sedikit, anak akan buka contekan. Wah, itu paham ya saya katakan. Anak-anak akan bukan contekan kan. Kalau saya awasi lagi, anak akan belajar lagi. Yes, teman anak berpikir ngitung. Tapi kalau saya oleng sedikit, anak akan buka buku, buka catatannya dibuka. Itu kelas 4 dulu. Karena saya sebagai pemantau. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol yang kelima yang paling bagus adalah manajer. Di mana ya guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kok kamu tidak mengerjakan soal? Apa alasannya? Nah, mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Yang kamu yakini itu apa sebenarnya? Nah itu ya. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahmu? Ketika kamu punya alasan tidak mengerjakan soal seperti itu, kira-kira solusinya piye? Anak malah ditanya. Nanti kan anak akan berpikir, oh saya tidak mengerjakan soal karena saya tidak paham apa yang diterangkan oleh ibu guru soal bapaknya. Langsung katakan solusinya kira-kira piye? Bu coba jelaskan dengan lebih jelas lagi. Akhirnya kan mendapatkan solusi Bapak Ibu. Ini ya, jadi guru sebagai manajer menguatkan pribadi anak. Jadi anak akan pribadinya akan lebih kuat. Jadi mereka mengerjakan soal sudah tidak lagi terkait dengan menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan, tapi sudah bisa menghargai dirinya sendiri. Nah ini membuat pribadinya lebih kuat. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, jadi kaitannya dengan dunia berkualitas sudah tidak tentang guru lagi. Jadi sudah tidak ketergantungan dengan guru. Anak-anak sudah bisa berpikir, saya harus seperti ini untuk menghargai diri saya. Nah, itu ya. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu yang akan dipikirkan murid. Bagaimana saya bisa memperbaikinya? Ya. Dampaknya apa Bapak Ibu? Mengevaluasi diri sebagaimana cara memperbaiki diri. Jadi anak-anak bisa mengevaluasi dirinya, tidak hanya bergantung pada gurunya. Nah, ini ada beberapa contoh perkataan-perkataan dari 5 posisi kontrol. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah diucapkan oleh guru membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ada kata menjustice, tidak pernah langsung ngejust. Itu sebagai penghukum. Ya langsung dihardik. Kamu tidak pernah. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah ini sebagai teman. Jadi motivasinya hanya demi bapak ibu guru tadi, tidak terhadap dirinya. Ya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu ingin mendapatkan nilai 10 hari ini? Ini sebagai pemantau. Ya. Nah, yang sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Jadi ditanya Bapak Ibu anak itu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ayo kita diskusi dengan ibu guru, berkolaborasi, menciptakan konsensus yang konsensus tersebut itu baik untuk anak. Sebagai penghukum lagi, kamu selalu yang paling, kamu selalu yang paling seneng aja kowe. Nah itu ya Bapak Ibu, itu sebagai penghukum. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita itu berkutat antara kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Biasanya kita kan seperti itu ya. Seharusnya kita itu hanya berkutat pada apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Harusnya seperti itu. Oke Bapak Ibu, yang terakhir ini, yang keenam,
tentang segitiga restitusi. Tadi kita membicarakan restitusi, ya. Restitusi itu bagaimana kita berproses atau proses anak itu agar bisa memperbaiki kesalahannya, tidak hanya sekedar mendapatkan hukuman saja atau konsekuensi. Nah, dalam melakukan restitusi ini ada yang kita kenal dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh kita merestitusi anak yang terlambat. Nah, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Bapak guru yang pernah melakukan kesalahan. Ketika ada undangan, Pak guru pernah telat sama mamanya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi, tidak satu-satunya orang yang hanya malas mengerjakan soal dan lain-lain. Jadi kita menstabilkan perasaan anak. Contoh ada anak tukaran, langsung kita hukum sama orang, kan tidak boleh. Harus kita restitusi dengan segitiga restitusi. Yang pertama kita stabilkan dulu. Ya wes, tenang, ojo emosi. Saya juga pernah emosi. Nek Pak Tomo melakukan restitusi, saya ingat. Ketika anak ada, kue juga sini suatu karan. Aku bisa juga jagoan. Nah, kan seperti itu. Artinya kita stabilkan. Jadi anak-anak biar mikirnya itu tidak hanya dia saja yang melakukan kesalahan. Nah, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Saya yakin kamu punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan soal itu. Nah, itu betul. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Caranya piye agar kamu mau mengerjakan soal? Anak-anak diajak bicara. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita dulu menyepakati nilai apa? Tadi loh, nilai-nilai kebajikan tadi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, gitu ya. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biar anak ketika berbuat salah kita panggil itu tidak merasa dia malu, dia punya aib, tidak. Tapi menjadi positif lagi. Oh iya, tidak hanya saya sendiri yang melakukan hal itu. Setelah anak merasa hal itu, lalu kita bantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ya, Bapak Ibu ya, kita lanjutkan dan cepat. Setelah itu baru kita menanyakan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi caranya bagaimana sih untuk memperbaiki kesalahan? Nah, itu Bapak Ibu. Ini ada contoh ya, 30 detik kita dalam melakukan restitusi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan lain-lain sampai apa yang kamu inginkan. Peraturannya apa? Gue pengen jadi kepiye? Caranya kepiye? Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah 60 menit pas saya menyampaikan materi ini ya. Mungkin sebelum kami akhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, mungkin satu saja ya, atau tidak ada. Kalau ada monggo Bapak Ibu sebelum kami akhiri. Sudah tidak ada ya? Dari kesimpulan tadi yang pertama tadi kan ada hukum itu baik atau tidak, kan semacam itu. Tadi berikan kan menanyakan kan. Nah, ada penghukum, ada apa tadi penghargaan. Nah, itu perlu diulas lagi. Apakah baik atau tidak? Itu tadi kan setelah selesai mempelajari tentang apa tadi segitiga restitusi dan lain-lain. Terima kasih. Saya anggap ini adalah sebuah pertanyaan terakhir dan nanti kita langsung selesai. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima tadi adalah manajer. Tentu ya, yang paling baik dari kelima ini tadi kan sudah ada bagiannya. Yang gagal hanya 2, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu yang paling gagal. Tapi Bapak Ibu, yang paling baik dari kelima ini ya tentu manajer, karena kita memposisikan diri itu sebagai orang yang selalu berkolaborasi dengan anak, bukan sebagai penghukum saja tidak, atau sebagai pemberi
dampak ketika anak melakukan apa tidak, tapi kita berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan anak, ya, mencari solusi bagaimana anak bisa memperbaiki kesalahannya. Tapi kita ajak mereka berpikir untuk anak memunculkan ide-ide itu. Nah, itu manajer. Nah, ini pernah saya tanyakan ketika diskusi. Apakah guru tidak boleh sebagai penghukum? Apakah guru tidak boleh sebagai pembuat merasa bersalah? Oh, Bapak Ibu, kadang kan ada anak yang nyon sewu, kandani wangel, kandani kebiayaan wangel, pakai restitusi, wangel. Kita sebagai manajer, sebagai teman, lu kadang dihukum sampai bagaimanapun kan tidak mempan. Nah, itu jawabannya kemarin apa Bapak Ibu? Jawabannya itu karena emang dari kecil, nyon sewu ini, dari kelas 1 atau dari sebelum dia sekolah itu biasa mendapat hukuman. Kan tadi dampaknya ketika anak sering mendapat hukuman, anak justru akan mengulangi kesalahannya terus karena sudah terbiasa. Biasa dihukum, hukuman paling seperti itu. Artinya hukuman itu sebenarnya tidak memberikan efek jera, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau membuat anak itu berpikir, mencari kesalahannya dan menghargai dirinya, paling tidak kan anak bisa berpikir, karakternya bisa terbentuk dengan kuat. Itu ya Pak ya. Artinya 5 posisi kontrol ini memang biasa kita miliki, tapi yang paling baik adalah seorang manajer. Kalau manajer memang sudah tidak bisa, mungkin kita bisa memposisikan diri sebagai pemantau, ya, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, atau yang paling ekstrim, yang paling terakhir adalah sebagai penghukum. Jangan dibalik, penghukum dulu, ya, terus membuat merasa bersalah, jangan. Harus sebagai manajer terlebih dahulu. Nah, itu ada lagi apa data? Oh, ditanyakan Pak Jokowi dulu. Setelah dengan memberikan pengetahuan lagi, apakah itu masih betul atau tidak? Oke. Pripun Bapak Ibu, ini disuruh memberikan ini ya sekedar pertanyaan sebenarnya. Dari 5 posisi kontrol yang saya sampaikan, jenengan setuju atau tidak, atau ada masukan lain, atau ada yang perlu ditanyakan? Nah, ini seperti itu. Monggo. Oh ini, oh ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kan dari awal saya memberikan sebuah pertanyaan pemantik, ya, di awal tadi, ya. Jadi coba kita ulas kembali. Nah, ini sebenarnya buat kita dalam diri kita sebenarnya. Cuman coba kita ulas kembali satu-satu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi jenengan jawab setuju. Setelah kita mempelajari modul tadi, berubah apa tetap? Berubah apa ya? Enggak berubah, Pak Tomo? Berubah. Nah, kan seperti itu ya. Pak Matohan, Pak? Berubah apa tetap setuju Pak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya ya, moga Pak. Saya tidak hanya setuju, tapi berulang atau berpikir tentang kejadian akhir-akhir ini. Bahkan di dunia pendidikan yang sangat miris, baru saja terjadi di Demak. Ada seorang guru yang ditikam, terus di Lombok itu ada guru yang mendisiplinkan walaupun dengan kata-kata, itu dituntut sampai 50 juta. Nah, berpihak dari itu, kalau saya masih, walaupun mungkin dari produk lama bapak saya, dulu waktu di SPG ada itu namanya reward dan punishment dan hadiah dan hukuman. Bagi saya itu sangat setuju zaman dulu. Sekarang itu walaupun mungkin teorinya sudah hebat-hebat, tapi dari outputnya, muridnya itu kelihatannya kurang memiliki jiwa sosial dan jiwa sedikit-sedikit tawuran, bahkan kepada guru pun tidak
tidak mempunyai rasa hormat. Mungkin kalau ada manajer atau apa itu bagi anak-anak mungkin menurut pendapat saya pribadi Pak kurang tepat. Lebih tepatnya itu hukuman dan reward dan punishment. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Nah, itu ya, ada pandangan lain. Jadi lebih setuju hanya ada dua pilihan, hukuman dan penghargaan saja. Nah, ya. Padahal tadi terkait teori ini, hukuman dan penghargaan itu sama. Ya, artinya membuat anak itu ketika melakukan sesuatu hanya berdasarkan faktor itu tadi, motivasi, hukuman atau mendapat penghargaan. Oke Bapak Ibu, ini tidak terkait salah dan benar yang saya sampaikan tadi. Ini hanya sekedar panjenengan semuanya setuju dan tidak. Bahkan yang apa yang disampaikan oleh Pak Bir kemarin juga dicontohkan pada waktu elaborasi. Itu menjadi sebuah materi. Nah, kenapa anak-anak di Cirebon, ya, termasuk di Cirebon, termasuk di Demak, ya Pak, itu melakukan hal seperti itu kepada gurunya, sampai gurunya itu dipateni, ya, karena anak sudah muak Bapak Ibu. Anak itu merasa dendam terhadap guru, ya. Menurut yang memberikan materi itu karena sudah sering diberikan hukuman dari awal, sehingga anak saking dendamnya, saking muaknya, akhirnya melakukan hal seperti itu, sehingga se ekstrim itu yang dilakukan anak. Jadi anak sudah tidak menghargai guru lagi. Tapi kalau kita menerapkan keyakinan kelas bahwa anak itu harus menghargai guru, ya bukan takut loh. Takut kan kadang malah dendam. Kalau takut itu malah dendam. Tapi menghargai guru mungkin akan beda lagi. Nah, memang ini ada banyak pandangan dan pendapat terkait dengan hal ini. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan teori atau materi yang saya sampaikan tadi setidaknya bisa menambah wawasan kita, bahwasanya sudut pandang seseorang itu bisa dari mana saja, seperti itu. Demikian Bapak Ibu, karena sudah jam 11 ya, kita ada agenda yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk diri saya pribadi. Saya dalam menerapkan pembelajaran di sekolah, di kelas, bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang lebih kuat, mempunyai keyakinan kelas dan budaya positif yang luar biasa di sekolahnya masing-masing. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Pak Haryoto, silakan. Terima kasih.